Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 pelajar SMK tewas di tempat akibat tertimpa badan truk kontainer yang terguling di Jalan Lingkar Salatiga. Identitas 4 penembak istri anggota TNI di Kota Semarang mulai dikenali. Kini tim gabungan memburu dalang yang memberi order untuk membunuh korban. Tarian Gedruk kolosal, potensi seni budaya asli dari Jatinom, Kabupaten Klaten. Usai diguyur hujan turap di perumahan warga di Kota Magelang ambruk. Akibatnya fondasi rumah warga terancam longsor. Beginilah kondisi turap perumahan warga di Kelurahan Wates, Magelang Utara. Setelah ambruk, fondasi tanah mulai runtuh. Untuk menghindari longsor, petugas mengganjal fondasi rumah tanpa turap dengan kayu. Ambruknya turap perumahan usai hujan deras Selasa malam hingga Rabu dini hari. Petugas akan memperbaiki turap ambruk untuk menghindari longsor. Biaya perbaikan sekitar 50 hingga 60 juta rupiah. Ya, bagi Anda yang melintas di Jalan Pantura Semarang Demak, waspada terjadi kepadatan saat melewati jembatan Wonokerto. Selama 8 bulan, jembatan itu akan direnovasi. Setelah memastikan sarana dan prasarana siap, renovasi jembatan Wonokerto dimulai per Rabu malam kemarin. Perbaikan jembatan berlangsung selama 8 bulan. Seluruh konstruksi dasar dan tiang akan diganti. Mengantisipasi kepadatan lalu lintas, kepolisian menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas. Mulai dari penerapan penerapan lawan arus atau kontraflow hingga menyiapkan sejumlah jalur alternatif. Nantinya pengendara dari Semarang bisa lewat Karangroto Genuk dan keluar di Buyaran, Kecamatan Karangtengah. Begitu juga dari arah sebaliknya. Polisi juga menyiapkan 2 jalur putar balik dari masing-masing arah. Pertama dari arah Semarang ke Demak, yaitu di depan NBI. Selanjutnya yang dari arah Demak ke Semarang nanti masuk ke lajur ke arah Demak, yaitu di depan SMA Karangtengah. Harga bawang merah di pasar tradisional Kota Semarang masih tinggi. Sementara ada kabar baik dari harga cabai merah karena harganya mulai turun dalam 2 hari terakhir. Meski belum signifikan, harga cabai di pasar Peterongan Kota Semarang mulai turun. Untuk cabai rawit dari Rp100.000 kini menjadi Rp80.000 per kilogramnya. Lalu cabai keriting merah dari Rp100.000 turun sedikit menjadi Rp90.000 per kilogram. Sementara harga bawang merah masih tinggi dari Rp45.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Kenaikan sejumlah komoditas pangan karena cuaca buruk dan hama membuat hasil panen gagal. Imbasnya, pasokan bawang dan cabai dari petani berkurang. Warga binaan Rutan Kota Salatiga akhirnya kembali membuka kunjungan tatap muka. Selama 2 tahun terakhir, mereka tak bisa bertemu langsung dengan keluarga karena pandemi COVID-19. Suasana haru mewarnai pertemuan keluarga dengan narapidana di Rutan Kota Salatiga. Mereka bisa melepas rindu setelah 2 tahun tak bisa bertemu langsung karena pandemi COVID-19. Sejak Senin kemarin, pihak Rutan telah membuka izin kunjungan tatap muka. Meski waktu pertemuan hanya 15 menit, para napi sudah senang. Semoga tatap mukanya bisa terus sampai bisa terus. Biar bisa ketemu langsung terus gitu. Depannya senang sekali ya Pak, mesti antusias ya kita, soalnya selama ini kan kita nggak bisa ketemu sama keluarga kita, keluarga yang di rumah yang kita kangen. Terus sekarang karena COVID-nya sudah berlalu, jadi kita bisa ketemu, bisa bertatap muka di sini. Namun ada syarat dalam berkunjung. Keluarga harus sudah divaksin booster. Jika belum, mereka harus menyertakan hasil tes negatif COVID-19. Selain itu, makanan dan barang yang dibawa juga harus dicek petugas. Rutan Salatiga dihuni 169 narapidana. Dalam sehari hanya 43 penghuni yang bisa menerima kunjungan.
Kunjungan 1 kali dalam seminggu ini masih bertahap sesuai arahan pusat. Untuk perintah dari pusat masih terbatas dan ini adalah salah satu uji coba di era new normal ini. Meski kunjungan tatap muka dibuka kembali, fasilitas untuk berkomunikasi secara daring juga tetap disediakan pihak lapas. Fasilitas ini untuk mengakomodasi narapidana yang keluarganya jauh dari rutan. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Kita ke informasi lain, jika Anda ke Kabupaten Klaten, tak ada salahnya mencoba sompil, makanan tradisional yang menyerupai lontong. Selain lebih gurih, harga sompil juga sangat terjangkau. Tahukah Anda dengan makanan tradisional sompil, beras yang dibungkus dengan daun bambu? Bentuknya nyaris menyerupai lontong tetapi memiliki tingkat kekenyalan yang berbeda. Sompil biasanya disajikan dengan sambal goreng krecek dan opor ayam atau telur. Biar tambah nikmat, ditambah dengan taburan bumbu kedelai atau kelapa. Pemilik warung di Jogonalan, Kabupaten Klaten ini telah menjual sompil sejak 15 tahun yang lalu. Dan itu makanan tradisional dulu yang ada hanya setiap bulan Syawal. Terus saya punya inisiatif, umpama sompil itu dijual setiap hari, bagaimana kira-kira laku atau enggak. Pembeli sompil datang dari Klaten hingga Yogyakarta. Mereka menyukai makanan tradisional ini karena rasanya yang gurih. Kalau lontong itu agak jemek-jemek gimana, tapi namanya gurih atau gurih sompilnya. Kenyal lah. Kalau kalau lontong itu kalau digigit mama nyes gitu aja. Kalau ini ada kenyal-kenyalnya, gurih lah. Dalam sehari 250 buah sompil dibuat. Seporsi sompil dengan sambal goreng dan opor dijual seharga Rp7.000. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Menyambut Hari Jadi Kabupaten Klaten ke-218 tahun, tarian Gedruk Kolosal digelar. Potensi seni budaya dari Jatinom itu sengaja dipilih untuk melestarikan budaya tradisional ke generasi muda. .500 orang menampilkan kebolehannya dalam pentas tari Gedruk di Jatinom, Kabupaten Klaten. Tari Gedruk Kolosal ini digelar untuk menyambut Hari Jadi Kabupaten Klaten. Tari Gedruk sengaja dipilih karena jadi potensi seni budaya di Jatinom sekaligus melestarikan budaya tradisional. Terutama tari Gedruk ini memang banyak semua desa punya. Jadi kami potensi ini kami angkat untuk bisa dikenalkan, untuk bisa uri-uri budaya yang ada di Kecamatan Jatinom begitu. Ciri khas tari Gedruk terlihat dari baju penari yang berumbai-rumbai dengan lonceng yang banyak di bagian kaki. Selain itu dilengkapi topeng buto. Tarian ini menceritakan kemarahan buto. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Cindera mata menjadi hal yang harus dipersiapkan dalam perhelatan olahraga besar. Sebuah sanggar wayang di Kota Solo kini berpacu dengan waktu karena harus menyelesaikan 2.600 wayang kulit untuk menjadi souvenir Asian Para Games. Penyelenggaraan Asian Para Games ternyata membawa berkah untuk sanggar wayang Gogon di Ketingan, Kecamatan Jebres, Kota Solo. Mereka kini sibuk menyiapkan souvenir unik untuk para peserta Asian Para Games. Tokoh Raja Mala pun terpilih menjadi maskot dalam pesta multicabur untuk atlet-atlet difabel. Pembuatan souvenir ini memanfaatkan 3 bahan kulit dari sapi, kerbau, dan kambing etawa. Kulit dengan kualitas terbaik kemudian dibentuk dan diwarnai sesuai karakter Raja Mala. Sebelum terpilihnya Raja Mala, ada proses panjang yang dilalui. Pemilik sanggar harus memaparkan sejumlah produk untuk dijadikan souvenir di Asian Para Games. Saya memberikan contoh atau sampel sebanyak lebih dari 15 sampel. Akan tetapi yang disetujui adalah wayang Rajamala yang tradisi. Yang terbuat dari kulit, terus kita pakai gapit, terus pakai tuding itu tangan itu, terus bisa digerak-gerakkan, terus setinggi 25 cm, terus pakai dudukan yang bisa untuk hiasan meja. Ada 2.600 wayang kulit Raja Mala yang harus diproduksi dalam rentan waktu yang singkat. Semua harus selesai sebelum perhelatan olahraga 2 tahunan ini digelar pada 30 Juli mendatang.
Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ilham Ardiansyah. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.